أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. تفضل. Sampai di ayat mana? تفضل. سلام. قال المؤلف رحمه الله ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية قاضية ما أغفى عن مالي ما أغنى عني مالي. Lanjut dikit, itu nggak boleh berhenti sebenarnya. Lanjut dikit. Sorry. Halaka anni sultani. Kata penulis walam adri ma hisabiyah. Adri fi'il mudhari. Keadaannya majzum dengan lam. Enggak, tanda jazmnya. Jazmnya harfun maf'ulun. Iya, penghapusan huruf ya-nya. Ma di situ sebagai maf'ulun bi. Hisabi apa i'rabnya? Berapa nilai bukan? Oh, ini ma di sini bukan maf'ulun bi ini. Ma di sini mubtada. Hisabi itu khobarnya. Hisabun kena ya, hisabi dikasih hak saktah supaya sama dengan ayat-ayat yang lainnya, hisabiyah. Ya laitaha, betul. Ini munadanya disebut munada bukan ini harfu tanbih. Ya-nya ya tanbih. Laitaha. Laita siapa laita? Wah, susah ini i'rabnya nih. Ini laita dan isimnya. Kanat. Pak Hasim. Fi'il madi, ini fi'il nakis ya. Berarti khobarnya laita ada di jumlah kananya. Kanat, mana isim kanatnya? Paulil. Bukan. Tak tanis kan enggak, bukan domirnya. Iya. Domir hiya, domir mustatir. Al-qadiyata khobar kana. Mana khobar laita? Kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Ma ini ma Ma apa ini? Enggak. Ma penafian ini. Agna fi'il madi. Anni kan ni jar dan majrurnya. Maliyahnya di situ sebagai filenya. Ma aghna anni maliyah. Tidak
mencukupi ku malia hartaku. Halaka anni sultaniyah halaka. Pak Hashim. Fi'il madhi. Anni jar majrur sama sultaniyah. Bukan. Halaka. Halaka fi'il. Sultani fa'il. Sultani fa'il. Kan ada ya-nya. Sultanun harusnya dia. Kemudian kena ya sultani, kemudian dikasih hak sakta lagi supaya sama dengan ayat yang lain sultaniyah. Kita lihat terjemahnya. Kemarin jelaskan bahwasanya wa amma man utiya kitabahu bisimali, adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah kiri, fa yaqulu ya laitani, dia mengatakan wa aduhai celaka diriku, atau aduhai kalaulah aku, laitani seandainya aku lam uta kitabiah, enggak dikasih kitabku aja, enggak usah dikasih aja, mending enggak usah tahu gitu. Walam adri ma hisabiah, kalaulah aku enggak tahu apa hisabnya. Ya laitaha, seandainya iya, kanatil qadiyah, mending selesai aja gitu loh. Kalaulah seandainya urusannya selesai sampai di situ aja. Ma'agna anni maliyah, tidak mencukupiku maliyah hartaku. Halaka anni sultaniyah, telah musnah sirna anni dariku sultaniyah kekuasaanku. Nah ini dikasih isyarat bahwasanya di antara hal yang menjauhkan seseorang dari perhitungan yang bagus, mal dan sultan di antaranya, harta dan kekuasaan. Makanya itu yang dia teriak-teriakan tuh, ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Lanjut. Kata penulis khuduhu, fi'il amr, hu-nya maf'ulun bi. Wa ghulluhu, bukan sama kan bentuknya? Bukan. Gullu fi'il amr ini. Hu-nya maf'ulun bi. Summal jahima salluhu al jahima. Ini ditarik ke depan, harusnya diulang ya? Bukan. Kan mansub. Bukan mansub. Mubtada kan marfu. Khabar marfu. Oh ini Maf'ulun bi. Mana fa'ilnya? Mana fi'ilnya? fiilnya itu khulu Enggak. khulu Sallu. Ya. Sallu berarti fi'il apa? Bukan. Fi'il amr. Hu-nya maf'ulun bi. Jahim maf'ulun bi kedua, cuma ditakdim. Kemudian summa fi silsilatin Pak Hashim. Paulil buka terjemahan enggak? Apa buka i'rab biar gampang jawab. Apa? Pak Hashim? Jar majrur tentunya. Fi silsilatin. Ini ditarik ke depan. Zar'uha. Hanya mudhafun ilaih. Sab'una khobarnya, betul.
Zira'an terletak setelah angka puluhan. Apa dia? Tamyiz. Faslukuhu. Uslukuhu. Fi'il amr. Hu-nya maf'ul bih. Fi silsilatinnya itu punya si fasluku. Jadi jar majrur harus punya tuannya selalu ya. Punya mutaliknya. Punya siapa dia bergantung. Kata penulis, Allah Ta'ala berfirman yang artinya khudhuhu, tangkap dia. Faghulluhu, kemudian ikat dia ya. Apa terjemahannya? Ya, belenggu dia, ikat dia. Tsummal jahima salluhu, kemudian kepada neraka jahim lah, salluhu, giring dia. Ya, itulah kurang lebih maknanya. Nah, di situ ditakdim jahim ya. Masukkan. Nah, kemudian kepada neraka lah masukkan mereka, masukkan dia gitu. Jadi ditakdim. Bisa maknanya pembatasan atau memang untuk mentakzim, bukan takzim ya. Yang menganggap besar lah perkara itu, makanya disebut dulu. Tsumma fi silsilatin, kemudian kepada silsilatin rantai gitu ya. Faslukuhu, ikat dia. Nah, belit dia. Nah, itu faslukuhu fi silsilatin gitu loh. Zar'uha sab'una dzira'an, yang memegangnya. Gitu enggak terjemahannya? Oh, yang panjangnya sab'una dzira'an 70 hasta. Nah, jadi kalimat normalnya faslukuhu fi silsilatin zar'uha sab'una dzira'an. Dapat? Lanjut. Ini sama Allah dibalik-balik supaya terdengar sama belakang ayat. Wala yahuddu. Kan? Zim, kin, tadi hu. Tadi di atasnya lagi semua. Innahu. Ada apa di innahu? Inna dan isimnya. Kana pasim. Fi'il madi, fi'il nakis ya. La yu'minu. Fi'il mudhari marfu sebagai bukan, justru gak bisa jumlah jadi isim atau mubtada. Justru jumlah adalah khobarnya. Innahu kana huwa la yu'minu gitu ya. Billahi gampang, al-azimi. Kan? Billahi al-azimi. Nah, tentunya wala yahuddu. Apa nih Kang Acep? Fi'il bukan madi. Ada ya-nya kan jelas. Fi'il mudhari ala ta'ami gampang. Al miskini mudhafun ilaih. Kata penulis innahu, Allah katakan bahwasanya dia itu kana la yu'minu billahil azim, tidak beriman kepada Allah yang azim, agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan juga tidak memberi saran untuk memberi makan orang miskin. Kalau dibilang seperti ini berarti ablak, ngasih makan apalagi. Ya, nyaranin untuk ngasih makan orang miskin aja enggak, ya apalagi dia ngasih makan, tentu lebih jauh harapannya. Itu makanya Allah sebutkan seperti ini. Jadi untuk memasukkan makna yang min babil aulanya, yang lebihnya. Sama kayak Allah sering bahas masalah sutra di surga. Untuk menjelaskan penampilan zahir yang nikmat. Ya apalagi perasaan batin gitu loh. Allah seperti itu makna yang ada di dalam kelazimannya. Lanjut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa fi
تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Nah, kata penulis fawarabbika. Ada apa nih di fawarabbika? Ini kayaknya irob bareng-bareng dulu ya. Ayat-ayat Quran susah nih satu-satu. Biar patungan. Fawarabbika. Bukan. Bukan baru dibilang. Wa rabbi. Ada wa terus majrur. Jar majrur. Cuman waw apa ini? Waw qasam ini. Nah, fa warabbika, maka demi Rabbmu. Nah, ini udah ganti ayat ya. Udah ganti dari Al-Haqqah ya, ganti surat. Udah ganti dari Al-Haqqah ke sekarang ke surat Maryam. Fa warabbika demi Rabbmu. Berarti ka-nya mudhafun ilaih. Nah, la-nya itu biasanya kalau ada qasam ada la itu tuh. Ya. Apa i'rabnya tuh namanya? Pak. Bukan ini. Enggak, terpisah itu. Enggak, maksudnya i'rabnya. Iya, i'rabnya bareng-bareng. Istighnafit. Lam Fa-nya ya, fa. fa-nya bukan fa-nya, ininya la-nya. Lamnya. Nah, ini disebut al-lamu waqi'atun fi jawabil qasam. Lam yang terletak setelah jawab qasam. Biasa ada kalau habis sumpah ada la pendek, nah itu untuk menjelaskan lagi bahwasanya itu ditekankan. Udah wa-nya sumpah, dikasih la. Sebenarnya taukid maknanya, cuma di sini namanya waqi'atun li jawabil qasam. Wa yang terletak setelah jawaban qasam. Sebenarnya maknanya sungguh. Gitu kan? Seperti wal asri innal insana la, ada la. Sesungguhnya manusia, ada sungguh mana, jadi demi Rabbmu sumpah udah penekanan. Lanah benar-benar kami akan gitu. Adalah taukid lagi. Nahsyurannahum. Nahsyuranna. Fi'il mudhari mabni. Kenapa mabni? Ada nun taukid. Berarti triple taukidnya. Ada sumpah, ada la pendek, ada tasdid nun. Hum maf'ulun bi wasyayatina ma'tuf summa lanuhdirannahum sama. Ini ma'tufnya ke kalau syayatin tadi kemana? Bukan tentunya, nggak bisa di ataf isim ke isim. Jangan, masa bersumpah demi syaitan? Enggak. Mansub. Pak Hasim ini i'rab bareng ya Pak Hasim. Kalau punya jawaban boleh. Kedomirka bukan. Hum. Lanahsyurannahum wasyayatina. Ya. Nah, berarti syayatin secara enggak langsung maf'ulun bi juga. Summa lanuhdirannahum sama humnya maf'ulun bi haula. Zaraf maknanya sekeliling. Jahannama setelah zaraf mudhafun ilaih. Jisiyan dalam keadaan berlutut. Terjemahannya dulu ya. Berarti hal. Ya. Kata penulis fawarabbika dan demi Rabbmu. Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Lanahsyurannahum, benar-benar kami akan atau sungguh kami akan benar-benar mengumpulkan kalian, membangkitkan kalian wasyayatina dan para syaitan. Tsumma lanuhdirannahum, dan sungguh kemudian benar-benar kami akan menghadirkan kalian. Ahdara menghadirkan. Bahasa sederhananya membawa. Kalau hadara hadir, ahdara menghadirkan. Kami akan menghadirkan kalian, mereka haula jahannam, di sekeliling jahannam, jithiyan dalam keadaan berlutut. Lanjut.
Kemudian summa lananzi'anna. Apa ini? Ya. Terus ada nun taukid, ada lam. Lam yang tadi tuh, yang setelah kosam tadi. Berarti jawab apa? Kosam. Waqi'atun Waqi'atun. li jawabil kosam. Atau fi jawabil kosam. Terus ada summa. Berarti dia masih ma'tuf ke tadi. Min kulli syi'atin. Ayyuhum, ini ayyunya di sini isim mausul. Jadi di antara isim mausul adalah ayyu. Cuma penggunaannya agak jarang. Ya, berarti humnya di sini ayyuhumnya bahkan bermakna maf'ulun bih. Ya, ayyuhum di sini yang dia isim mausul kan punya kedudukan sebagaimana alladzi. Nah, di sini bermakna maf'ulun bih. Jadi sepaket sama ayyuhumnya. Asyaddu bukan. Ini kan isim ini. Bukan, khobar bahkan. Itu kalau mau bilang mubtada dia nakirah. Ayyuhum huwa asyaddu 'alar rahmani itiyan. Bukan. Anda terjemahkan dulu ya biar ketahuan i'rabnya. Karena tulis summa, kemudian lananzi'anna. Naza'a yanzi'u ini maknanya cabut. Ya, dinaza. Ya, atau di sini maknanya apa? Ya, benar-benar kami akan cabut, tarik min kulli syi'atin, dari setiap syiah. Syiah apa syiah? Kelompok. Jamaknya syi'un. Ayyuhum, siapa di antara mereka ini yang mau ditarik nih? Makanya maf'ulun bi maknanya. Huwa asyaddu, yang dia itu asyaddu, paling keras. Ar-Rahmani, kepada Ar-Rahman. Lihat, ada isim tafdil, kemudian ada yang mansub. Apanya? Itiya. Kedurhakaannya. Tamyiz. Nah, tadi harusnya gak usah terima ya. Tadi ada clue-nya kan? Ada isim mausul, ada isim tafdil, kemudian ada yang mansub di belakang, biasanya tamyiz. Nah, opone. Nah, kemudian kami akan cabut dari setiap kelompok tersebut siapa di antara mereka yang paling durhaka kepada Rabbnya. Siapa yang paling keras terhadap Ar-Rahman, kedurhakaannya. Terjemahannya kalau tamyiz gitu. Lanjut. Siapa ini? Oh, Pak Hasim, Pak. Lanjut, habisin aja Pak ayatnya. Wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya suman yunajjil ladzina taqaw wa nadaru biha sidiya wa nadaru zalimina fiha isiya. Kata penulis summa lanahnu a'lamu. Summanya berarti masih ma'tuf nih. Lanahnu, ada la lagi. Ini la apa nih? Waqi'ah fi jawabil qasam. Berarti ini masih hal yang disumpahkan, objek sumpahnya. A'lamu. Nahnunya dulu berarti nahnu afan. Bukan. Ana nahnu. Mubtada. Nah, kali ini sekarang pakai jumlah ismiyah. Dari tadi jawaban qasamnya jumlah fi'liyah. Tapi tetap dikasih la. A'lamu. Kan? Itu siapin juga. Kata Ustaz David, siapin nih fi'liyah. Ini khobar isim tafdil ini. Seandainya dia fi'il mudhari pasti pakai nun, na'lamu. Ini a'lamu, yang lebih tahu. Bil ladzina
hum kan mubtada karena ada alladzina kalimat baru. Aula khobar ini isim tafdil lagi. Ya. Biha jar majrur hanya kembali ke jahannam. Siliya tamis lagi. Ada isim tafdil. Tadi yang disebut isim tafdil untuk ini. Kata belum. Ya, kita terjemahkan dulu. Summa kemudian demi Rabbmu lanahnu a'lamu. Sungguh kami itu yang paling tahu. Isim tafdil billadzina terhadap orang-orang yang hum aula yang mereka itu aula lebih berhak biha terhadap neraka siliya apanya masuknya lebih berhak masuk kepada neraka. Di situ perhatikan a'lamu billadzina hum aula ada hum aula masuk mananya tadi ini masdarnya sallu tadi yang summal jahima sallu masukkan mereka ke neraka. Nah, siliyah masdarnya. Antum perhatikan pada kalimat billadzina hum aula dengan ayyuhum asyaddu yang ayat sebelumnya. Itu kan sama-sama isim tafdil, sama-sama isim mausul kemudian isim tafdil. Yang satu isim mausul hum baru isim tafdil. Ya kan? Berarti isim mausul mubtada khobar. Kalau yang tadi isim mausul langsung khobar. Yang hum asyad ayyuhum asyaddu. Berarti ada mubtada juga yang dihapus. Kalau yang di depannya ayyuhum huwa asyaddu 'alar rahmani itiya. Kalau ayyuhumnya sepaket dengan isim mausul. Berarti mubtadanya huwa. Sebagaimana sebelah kirinya billadzina hum ada hum. Aula isim tafdilnya berupa khabar. Lanjut. Wa in minkum illa wariduha. Kalau ada in setelahnya pengecualian, innya berarti in nafiyah. Wa ma minkum. Maksudnya itu maknanya. Wa ma minkum, tidaklah dari kalian gitu ya. Minkum kita suruh jawab dia. Wa in minkum illa wariduha. Nah, ilahnya enggak usah ada, wariduhanya ya. Waridu fi'il madhi. Bukan. Bukan. Hah? Ini khobar saudara. Di situ mubtada. Di sini khobar di sini. Di sini mubtadanya adalah mahdzufnya si minkum. Wa in ahadun minkum illa wariduha. Nah, mananya lebih mantap itu kalau kita jadikan dia khobar. Itu kita apa tuh? Oh enggak tahu. Lanjut dulu. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Kana fi'il madhi nakis ala rabbika kanya mudhafun ilaih. Hatman bukan. Khobarnya kana. Maqdiyah na'at. Ala rabbika ini harusnya di belakang. Kana huwa hatman maqdiyan ala rabbika. Mana asalnya? Sabar ya. Kada menulis wa in minkum tidaklah salah seorang dari kalian. Itu kalau kita keluarkan mahdzufnya wa in ahadun minkum illa wariduha kecuali pasti mendatanginya. Kemarin siapa haknya? Jahannam. Semua manusia pasti mendatangi neraka. Ini ayat yang dijadikan oleh misionaris bahwasanya katanya orang Islam akan masuk neraka semuanya.
Karena Allahnya mengatakan seperti ini. Gimana kita jawabnya? illa wariduha. Enggak, justru itu benar-benar mantap itu maknanya. Gak ada di antara kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Mukmin, kafir udah jelas. Munafik udah jelas. Mukminnya gimana dong? Bener gak kita mendatangi neraka? Iya, lewat doang. Maknanya adalah sirat. Bukan suruh masuk ke dalam, enggak nyemplung. Iya. Dia aja yang ngomong tadi tuh, yang nyemplung tuh. Kemudian summa nunajji. Tadi yang manis tadi yang itu yang kalian pasti mendatangi neraka. Itu wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian illa wariduha kecuali pasti mendatanginya. Ini kan kalimat penafian ditutup pakai istisna. Berarti maknanya hasr. Nah, pembatasan bahwasanya semua dari kita pasti akan mendatanginya. Karena ala rabbika hatman maqdiyah, hal tersebut adalah hatman, ketentuan maqdiyah yang sudah ditetapkan ala rabbika, di atas Rabbmu. Maksudnya kedatangan semua manusia ke neraka, baik yang masuk atau lewat doang, adalah hal yang pasti. Kemudian summa nunajji alladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Summa nunajji. Fi'il mudhari. Kali ini enggak ada lamnya. Tapi semuanya di sini dikatakan masih ataf. Siapa fa'ilnya? Nahnu. Alladzina sebagai bukan maf'ulun bi. Kan fa'ilnya udah nahnu. Kalau udah nahnu enggak bakal keluar lagi isim zahirnya. Ittaqau. Kan. Fi'il madi. Ittaqa kemudian dikasih waw untuk hum. Jadinya ittaqau. Wa nadharu. Bukan. Enggak ada fi'il madi kayak gini kan? Fi'il mudhari ini. Ini ma'tuf ke nunaddi. Az-zalimina maf'ulun bi. Fiha jar majrur hanya ke jahannam jisiyah. Enggak. Hal ini. Ada footnote kan di situ? Barikina ala rikabihim li syiddatil haul. Kemudian kata Allah summa nunajji, kemudian lihat tuh. Semua orang akan mendatangi neraka. Hal tersebut adalah ketentuan yang tetap bagi Rabbmu. Summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Maksudnya enggak jatuh ke neraka, melewati sirat dengan aman. Ini maknanya. Nah, mereka cuman baca di depannya. Terus dibilang kalian pun akan masuk neraka wahai orang-orang Islam. Terus disebarkan di TikTok. Nah, yang jadi masalah kan orang-orang yang main TikTok kaum muslimin yang standarnya awam lah. Nah, itu banyak syubhat tuh biasanya di sana. Di TikTok. Makanya kalau kita punya ilmu, kalau bisa counter konten kayak gitu bagus. Karena nggak mungkin ustadz tuh masuk ke TikTok. Ya, Ustadz Khalid balas di TikTok kan nggak mungkin. Nah, itu tugas kita itu. Counter orang non muslim. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang beriman, wa nadzaruz zalimina, dan kami biarkan orang-orang yang zalim di sini. Maksudnya masuk jatuh ke sirat, dan orang yang jatuh ke sirat hanya orang-orang munafik. Orang kafir sudah masuk neraka duluan. Pas digiring sama tuhan-tuhan yang mereka kira Tuhan kan. Yang nyembah matahari Allah jadikan matahari tergiring. Yang nyembah Isa Allah jadikan sosok seperti Isa, ngegiring mereka ke neraka. Nah, yang ngikut masih sampai ke sirat adalah orang munafik. Allah sengaja ulur-ulur dia, sebagaimana dia dulu pura-pura masuk Islam. Jadi diulur-ulur terus jatuhnya di sana. Sama-sama masuk neraka sama yang disembahnya. Kalau munafik enggak. Dia jatuhnya menyembah matahari. Iya. Cuma kan nanti jangan dikira berarti matahari buruk dong gitu ya. Mereka kan bukan mukallaf, paling habis lah di situ.
Maksudnya Allah jadikan hilang gitu. Nah, nanti yang jadi muskilah kan seperti bagaimana yang nyembah Isa gitu kan. Nah, itu kata para ulama Allah jadikan sosok seperti Isa yang mereka kira itu Isa, nanti masuk ke situ. Nanti Isanya ya enggak mungkin masuk ke situ. Gitu loh. Bukan tentunya. Nah, nanti Isanya pun wallahu alam versinya. Kan kalau Isa di versi Afrika kulitnya agak gelap ya. Isa di versi timur Cina sipit matanya. Nah, itu kayaknya dibikin satu-satu itu wallahu alam. Jadi mereka kan ini Tuhan yang dulu gue sembah nih. Karena kan mereka kan nyembah pakai gambar atau patungan. Nah, digiring atau mungkin jadi cuma satu wallahu alam. Iya, Ustaz. Kaitannya dengan orang kafir yang dilatih sirat, apakah tidak melibati gara-gara wasikal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Jadi didorong kalau usah lihat sirat. Itu gimana artinya? Orang kafir yang enggak sampai ke sirat. Iya kan di ayat Az-Zumar. Wasikal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'u yaqtawahu qala rabbuna kan didorong berkuah-kuah orang kafir itu ke dalam neraka. Jadi nggak usah tapi didorong gitu atau gimana ceritanya? Wallahu alam ya maknanya. Kalau kaitan ayat itu dengan hadis yang Rasulullah SAW ceritakan wallahu alam. Wallahu alam. Cuma yang di hadis itu kan dijelaskan itu. Jadi mereka ngikutin rob yang mereka kira dulu di dunia. Kalau makna itu juga maknanya didorong wallahu alam. Kan kita perlu cek lagi itu. Itu ayat berapa? Az-Zumar ayat terakhir lima terakhir kalau Az-Zumar tuh 39. Oh, digiring Pak, bukan didorong. Persis seperti ayat. Wasiqo iya isim fi'il ini, fi'il apa? Majhul. Wasiqo. Enggak, si-nya. Sako, sebenarnya sako itu apa ya? Sako kan aktifnya, menggiring. Siqo ini digiring dan orang-orang neraka digiring ila jahannam zumara ke neraka ke jahanam secara berombongan. Zumara. Jadi enggak bertentangan insyaallah. Adapun yang di Sirat, nah ini enggak masuk ayat ini. Di Sirat dijelaskan di surat-surat awal Al-Baqarah tuh. Yang mereka diredupkan cahayanya, dinyalain lagi sama Allah, dikasih dikit, dinyalain, diredupin, pokoknya diledekin lah sama Allah. Sebagaimana dulu mereka kayak gitu imannya, pura-pura masuk Islam padahal kafir. Wa nadaruz zalimina, dan kami biarkan orang-orang zalim fiha di neraka jisiyah dalam keadaan berlutut. Kata penulis itu di footnote-nya barikina ila ala rikabihim, berdiri di atas lututnya ya. Itu tadi mananya duduk. Barokah ya beruku, kayak onta duduk loh. Mabruk itu kan onta disebut mabruk. Lisiddatil haul, karena kerasnya keadaannya. Lanjut. Oh, udah mau habis ini. Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullah. Baru sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la taqumu as-sa'atu hatta Yamurro rajulu bi qabri rajuli fayaqulu ya laitani kuntu matana. Kata penulis yang kedua ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam. Apa ini irobnya? Khobar. Mubtadanya di awal tuh ya, al-adillah. Fi qawli jar majrur dan mudhaf ilaih. La taqumu fi'il mudhari as-sa'atu fa'ilnya. Hatta yamurra fi'il mudhari enggak. Ini maklum, ini bukan majhul dan keadaannya mansub, kena hatta atau kenaan yang disembunyikan setelah hatta. Ar-rajulu fa'ilnya bi qabri ar-rajuli
Fayaqulu. Fa-nya fa ataf ya. Yaqulu mudhari ya laitani sama kayak tadi. Bisa lanya munada mandub atau bisa juga lanya ya-nya apa? Yang tadi tuh. Huruf tanbih. Laitani. Laita dan isimnya. Kuntu lagi. Benar ya kuntu? Fiil madi dan isimnya. Siapa isimnya itu? Ana. Makanahu. Khobarnya kuntus. Khobarnya kana. Kata penulis yang kedua, dalil yang kedua akan adanya hari kiamat sekarang dari hadis-hadis Rasulullah SAW adalah ikhbaruhu SAW, pengkhabaran Rasulullah SAW fi qawlihi, pada sabda beliau la taqumus sa'atu, hari hatta yamurrar rajulu, sampai sampai ada orang yang melewati bi qabri rajuli, kuburan seseorang yang lain, gitu ya. Kalau marro ya murro, maf'ulun bihi pakai bi. Itulah makanya kita pakai dulu jaa, ra'aitu sama marartu bi. Nah itu mudhari'nya marartu. Marro ya murro. Sampai seseorang melewati kuburan orang lain, fayaqulu, lalu dia mengatakan, ya laitani. Aduhai, kalaulah aku kuntu makanahu. Aku saja yang berada di tempatnya. Apa ini? Isyarat akan apa ini ucapan orang ini? Dan ini tentu ucapan orang soleh insyaallah. Ngapain dia ngomong kayak gini? Kalaulah aku aja yang ada di tempatnya tuh. Sambil nunjuk kuburan. Iya, kenapa? Kenapa dia minta itu? Bukan. Dapat nikmat kubur kali. Bukan. Soalnya hadis selanjutnya panjang nih, jadi saya ulur-ulur dikit waktunya buat besok. Terus setelahnya tuh hadis tentang masalah tanda-tanda kiamat tuh sampai bawah itu hadisnya. Tapi kenapa nih orang ngomong kayak gini? Kalaulah aku aja seandainya aku yang ada di tempatnya tuh. Berarti yang ngomong orang soleh insyaallah. Berarti lebih soleh ya. Enggak, kenapa? Apa pendorong dia ngomong kayak gini? Kenapa dia nggak mikir mending panjang umur terus nambahin kesolehan biar ngalahin tuh orang gitu kan? Karena belum jaminan kalau dia hidup panjang bisa seperti orang lain. Itu kan masih umum banget lah. Mungkin kita semua kayak gitu. Tetapi apa pendorong dia ngomong kayak gini? Sehingga itu jadi tanda kiamat. Kan akan besar atau banyaknya. Jadi gini. Apa Pak Hasim? Kebayang gak Pak Hasim? Ya. Gak kedengeran apa gak kebayang? Akan banyak dan besarnya fitnah. Ini bahkan bisa jadi udah diucapkan sama orang ini. Mungkin ini bisa jadi zaman-zaman tabi'ut-tabi'in juga udah banyak fitnah kan. Nah, bisa jadi kejadian orang yang ngomong kayak gini nggak usah nunggu akhir zaman. Mungkin zaman dulu udah ada yang ngomong kayak gini. Dan itu diantara besarnya atau tanda akhir zaman. Tentu tanda akhir zaman kan ini udah misalnya kita terka ini udah kejadian. Sedangkan kiamat belum terjadi. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan diutusnya aku dengan kiamat kan seperti ini kata Rasul. Ini juga bukan berarti Rasul udah diutus tapi kok nggak jadi kiamat. Maksudnya antara jarak Rasulullah SAW dengan hari kiamat dibanding penciptaan dunia itu udah dekat. Cuma dibanding hitungan kita mungkin masih rada jauh. Wallahu a'lam. Ya, ucapan ini diucapkan karena besarnya fitnah. Yang ngomong orang soleh. Insya Allah. Yang ngomong orang soleh yang di kuburnya. Ya, wallahu a'lam. Entah
soleh enggak soleh, intinya dia khawatir akan fitnah yang terjadi di kaum muslimin. Sebagaimana zaman dulu kan banyak fitnah-fitnah yang udah nggak mungkin, kalau kita di saat itu bingung kita mau taruh tempat di mana. Kayak misalnya fitnah yang Allah jadikan antara Ali dengan Aisyah, yang mana Aisyah nggak ada niat untuk apa, nggak ada niat untuk memimpin pasukan dan sebagainya. Itu dia cuma diajak untuk berunding, cuman tahu-tahu terjadi perang. Nah itu kan kalau kita di posisi itu gimana coba tuh? Ya, dan yang paling aman adalah tawakuf, diam di saat itu. Mau ke sini rombongan Ali, ngelawannya ada Aisyah di situ, ya kan? Di Aisyah ada orang-orang soleh juga di situ, ada Zubair, ada Tolha, ada Ali itu sendiri, ada Ammar bin Yasir. Nah itu kondisi kayak gini yang bikin orang-orang soleh itu bingung untuk ngadepin fitnahnya. Wallahu a'lam. Jadi bukan fitnah-fitnah masalah dunia atau Allah. Setelahnya itu hadis yang panjang tuh, sampai bawah paragraf itu hadisnya tuh. Masalah tanda-tanda hari kiamat. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.